Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 21 Oktober 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam program ini. Berbicaralah kepada kami karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendahnya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Membanggakan harta, porombo yanan. Saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi raja suatu bangsa, akan membuat orang menjadi kaya. Dan hal tersebut karena mereka
berhak memperolehnya sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja ketiga itu. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tidak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur. Bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia menjadi rendah hati. Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu, sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal itu, Nabi Yesaya datang. Ia mengingatkan Raja Hizkia bahwa ternyata yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya, Nabi Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan bawa ke Babel. Hal tersebut menjadi hukuman akan kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan hartanya kepada utusan Babel. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan, titel, kepandaian, ataupun kelebihan-kelebihan lain yang Tuhan berikan bagi diri kita seringkali menjadikan kita atau menjadi alat membuat kita menjadi sombong diri. Kita senang kalau orang melihat kalung emas kita. Kita senang saat orang tahu kalau kita baru saja membeli mobil baru. Kita bangga saat orang melihat kita memotong kerbau salego. Tetapi yang lebih penting ialah pakailah semua itu untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kembali dalam kerendahan hati kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas belas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena belas kasih-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan melalui program Rehat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati, agar kami menyadari bahwasanya berkat yang Tuhan titipkan bagi kami itu juga kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tidak menjadikan kami menjadi takabur dan sombong. Karena itu ajar kami dalam rendah hati untuk boleh menata setiap titipan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan beri dengan takut akan Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Malam ini kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Mari Engkau tetap memberkati, menjaga, melindungi, memeliharakan mereka senantiasa, jauh dari berbagai mara bahaya, kecelakaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit termasuk virus corona. Terpelihara di dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk harapan-harapan kerinduan anak-anak-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan dan usaha, akan kehadiran anak, akan pekerjaan yang lebih baik, akan usaha yang lebih baik, akan pasangan hidup, akan studi, akan karir, mutasi dan lain sebagainya. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya pada waktu Tuhan, sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu Allah. Ketika kami meminta, Engkau pasti mendengar, dan kami yakin pada waktu-Mu sendiri Engkau pasti menjawabnya dengan cara-Mu sendiri. Begitu pula ya Tuhan yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Ibu Santi Kalua, Ibu Yohana Latif, Denita Kalawangan, Ibu Marta Rante,
Oktaviana Sesa dan Klin Manilande. Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Peliharakan mereka dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Terpeliharalah mereka dalam belas kasih-Mu Tuhan. Yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka Bapak Yunus Lambi dan Ibu Elizabeth, kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati anak cucu keluarga, rumpun keluarga besar mereka, kiranya terpelihara dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, beberapa saudara kami terus bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa dan memohon agar kiranya Engkau terus meneguhkan, menguatkan iman mereka, menjamah, memulihkan mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka disembuhkan. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami memohon Tuhan Engkau mendengar dan menjawabnya. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk sidang sinode yang masih berlangsung di Kanuruan sampai saat ini. Kami memohon kiranya hikmat bijak-Mu Tuhan nyatakan bagi para peserta sidang sinode AM yang ke-25 di gereja Toraja ini. Kiranya dengan demikian mereka boleh mengambil keputusan yang tepat untuk perjalanan 5 tahun perarakan persekutuan gereja Toraja ini. Kami percaya Tuhan akan memilih yang terbaik bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga memohon belas kasih dan anugerah-Mu untuk anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi, yang merindukan pasangan hidup, yang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan buka jalan bagi mereka sekalian. Berbagai bentuk penata layanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih khusus Tuhan akan kesiapan anak-anak-Mu menjadi rekan kerja-Mu lewat pemilihan penatua dan diaken periode 3 tahun mendatang. Berkati Tuhan. Bapa, syukur kepada-Mu untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, terlebih khusus bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Terima kasih untuk semakin melandainya pandemi COVID-19. Terima kasih untuk giat yang terus dilakukan oleh pemerintah kami melalui vaksinasi massal. Terima kasih untuk segala hal yang boleh dilakukan terkait dengan meredam atau menyelesaikan semua hal termasuk pandemi COVID-19 di negara kami ini. Biarlah semua berjalan dalam tuntunan peliharaan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bagi kami. Berkati kami dalam istirahat malam ini, kiranya esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ya Bapa di sorga, mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan, 'Ku 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 ser
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua terberkati, Tuhan memberkati.